Pagi Pak. Selamat pagi. Baik Pak. Baik Pak, aman Ustaz. Maaf Pak, kemarin kan pas kami pergi kantin bareng teman-teman, Ya. pas saya lewat, ternyata si Awali yang lempar sampah Pak dari jendela mengenai gitu? saya. Heeh. Ya saya merasa terganggu tuh Pak, buang Benar. sampah sembarangan. Apalagi itu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita kan. Iya Pak. Oke, nanti biar kita Bapak tidak gitu ya. Ya, Terima baik. kasih informasinya. Iya. Baik Pak. Yuk. Assalamualaikum Mbak Lia, bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak kenapa Bapak minta untuk menemui Bapak hari ini? Wah saya tidak tahu Pak, soalnya tadi Nanda hanya meminta saya untuk menemui Bapak. Oh gitu, jadi gini Mbak, kemarin itu Nanda itu ada lapor ke Bapak. Katanya, kata Nanda loh ya, dia itu kamu melempar sampah lewat jendela, kebetulan mengenai dia. Benar begitu? Iya itu benar Pak. Oh benar ya. Coba Bapak ingin dengar dari kamu kayak apa sih sebetulnya itu ceritanya kok bisa begitu, gimana sih? Jadi kejadiannya itu kan saya lagi ngobrol sama teman-teman saya Pak. Dan itu kami ngobrol sambil makan, sambil makan pentol dan minum es. Dan itu juga posisinya lagi istirahat. Nah, di situ saya kan sudah selesai makan pentol dan minum esnya. Nah, saya mau buang sampah ke keluar kelas tuh males jalan. Jalan. Jadi saya buang di dekat jendela, Pak. Nah, menurut kamu perilaku seperti itu, membuang sampah sembarangan itu baik apa enggak? Enggak. Benar sekali, Mbak. Memang setiap orang itu pasti berbuat salah. Pernah berbuat salah. Bapak pun juga dulu pernah berbuat salah. Tetapi kali ini Bapak tidak mau mencari siapa yang salah atau menghakimi siapapun. Tidak. Nah, Bapak yang ingin Bapak tahu dari kamu, apa sih sebetulnya alasan yang kamu pakai gitu ya, sehingga kamu membuang sampah sembarangan seperti itu? Mohon maaf Pak sebelumnya. Jadi waktu itu saya lagi malas untuk keluar kelas dan membuang sampahnya di tempat sampah. Jadi saya buang sampahnya di dekat jendela karena saya Lewat juga jendela. Iya, lewat jendela karena saya berpikirnya di sekolah ini kan juga ada penjaga Punya kebersihannya. tukang kebun maksudnya. Ya, tukang kebunnya. Terus jadi saya berpikir buang sampah di situ nanti juga bakal dibersihkan gitu. Oh begitu. Tetapi apakah bukan berarti kita sebagai warga sekolah punya kewajiban yang sama ya Mbak dalam menjaga kebersihan sekolah kita ini? Iya juga sih Pak. Nah, apalagi dari apa yang kamu ceritakan tadi, ternyata sampah yang kamu buang itu mengenai Nanda. Ya, Iya Pak, benar sekali. Tadi saya tidak sengaja mengenai Nanda sampahnya itu. iya. Nah, Mbak, masih ingat nggak Mbak tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat di awal semester dulu tuh di kelas? Masih ingat nggak Mbak? Iya Pak, saya masih ingat. Nah, coba Bapak ingin mendengar keyakinan kelas dulu yang masih kamu ingat. Berakhlak yang baik terhadap lingkungan dan sikap saling menghargai dan menghormati orang lain. Alhamdulillah, jadi ternyata kamu masih ingat bahwa akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan memilah sampah yang organik dan sampah yang bukan organik, dan juga saling menghormati sesama warga sekolah. Nah, menurut kamu apakah keyakinan kelas kita itu masih relevan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari di sekolah khususnya? Ya Pak, saya sangat yakin bahwa nilai-nilai keyakinan kelas, terutama keyakinan kelas kita dalam berakhlak baik terhadap lingkungan dan sikap saling menghargai dan menghormati orang lain itu sangat perlu banget. Nah, karena memang perbuatan membuang sampah sembarangan itu, bahkan tidak peduli dia itu sampah organik atau sampah organik, pokoknya buang aja. Apalagi sampai kemudian ketika kita membuang sampah sembarangan mengenai orang lain, itu berarti kita sudah melanggar kebebasan orang lain untuk hidup di dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, sekarang apa kemudian yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan keyakinan kelas kita itu, Kak?
saya akan mencoba dan berusaha untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi dan memilah sampah mana yang organik dan yang anorganik. Dan untuk naga tadi saya akan segera meminta maaf. Masya Allah, luar biasa. Jadi kamu sekarang tahu ya bahwa apa yang kemudian bisa atau harus kamu lakukan untuk menerapkan keyakinan kelas kita tadi ya. Nah Bapak terima kasih kepada Mbak Nia. Jadi setelah ini kamu sudah memiliki karakter yang lebih kuat, yang baik. Terima kasih ya nak ya. Baik Pak, insya Allah. Dan terima kasih atas nasihatnya, karena dari nasihat dari Bapak saya bisa menyadari kesalahan saya dan saya bisa memperbaiki. Nah kira-kira kapan nih kebiasaan atau karakter baik tadi itu bisa kamu lakukan di sekolah kita? Segera Pak, setelah ini saya akan melakukan. Baik, jadi setelah ini Mbak Awaliyah akan berusaha gitu ya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memilah ya, berusaha memilah mana sampah organik, mana sampah anorganik, karena memang itu adalah akhlak kita terhadap lingkungan dan juga berusaha untuk menghormati ya. Di samping kita punya kebebasan, kita juga harus menghormati kebebasan orang lain. Luar biasa ya. Baik, jadi Bapak terima kasih ya bahwa setelah ini Bapak yakin pasti kamu akan bisa menerapkan ya keyakinan kelas kita dengan sebaik-baiknya dan mencoba untuk menghormati ya, kebebasan orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Nah setelah ini kamu bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Baik Pak, ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, setelah ini kita akan diskusi bersama untuk mencoba memahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Gimana, siap? Siap. Loh, tapi ada yang tidur. Wah. Mas, sering tidur nih ya? Sering banget ya? Jangan lari ya. Yuk, kita lanjutkan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Gimana Mas kabarnya hari ini? Baik. Oh iya, sudah sholat zuhur tadi? Alhamdulillah. Nah, Mas Wasid, kamu tahu nggak kenapa sih kamu Bapak panggil nih sekarang? Tahu nggak masalahnya apa? Kayaknya yang tadi ya, yang saya duduk di kelas itu. Iya, masih ingat ya? Nah, menurut kamu tidur di kelas itu baik apa enggak, Mas? Kurang baik. Kurang baik ya? Tapi Mas, memang kalau tidur di kelas itu tidak baik gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan ya. Pun demikian Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tapi saat ini Bapak tidak mau menyalahkan ataupun menghakimi kamu, enggak ingin seperti itu. Nah, cuma Bapak pengen tahu nih, apa sih alasan kamu sampai kamu tertidur di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung? Padahal ini teman-temanmu udah riuh, ramai sekali malah kamu Iya. bisa tidur. Kenapa tuh? Kenapa? Sebenarnya itu Pak, tadi malam tuh saya begadang nonton bola. Sampai jam 3? Masya Allah, iya. Rame ya bulannya ya? Terus? Ya gini kan Pak, Oh iya. Terus gimana? saya sampai lupa sholat subuh Pak. Oh, astagfirullah. Jadi saking asiknya jam 3 baru tidur sampai kemudian lupa sholat subuh. Aduh, bisa gitu ya. Jadi belum sholat subuh nih? Belum. Masya Allah, ya sudah. Tapi yang jelas Mas, sebagai orang yang beriman ya, sebagai seorang muslim, maka sholat itu kan kewajiban ya. Iya. Jadi kalau kita sudah meninggalkannya hari ini, maka ya harus kita gantikan ya, untuk hari besoknya. Siap ya? Jangan lupa loh, Iya. dikodok Insya Allah. insya Allah. Nah,
Kamu masih ingat gak? Dulu di awal-awal kita masuk, di awal semester Mas, kita membuat sebuah komitmen ya, sebuah keyakinan kelas. Masih ingat ya? Iya, Mas. Nah coba kamu bisa ceritakan lagi atau sebutkan keyakinan kelas yang kita buat saat itu apa? Kalau nggak salah itu nilai beriman dan bertakwa dan berkomitmen ya Pak. Iya. Yang pertama apa tadi? Beriman Dan bertakwa dan berkomitmen. dan berkomitmen. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang kamu sampaikan tadi, kamu tidur di kelas, berarti itu tidak berkomitmen terhadap penggunaan waktu, gitu ya. Kemudian tadi juga diceritakan sampai tidak sholat subuh, berarti kita juga melewati komitmen untuk beriman dan bertakwa. Nah, menurut kamu keyakinan kelas itu masih relevan nggak untuk bisa kita terapkan saat ini? Sangat baik. Sangat baik ya. Terus kalau memang itu baik, kira-kira apa yang menjadi atau yang bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa menerapkan itu dalam kehidupan kamu sehari-hari? Saya nggak akan begadang lagi Pak. Tiap hari sekolah. Betul ya, jadi diusahakan ini ya, tidak akan bergadang pada saat hari-hari sekolah. Terus sholatnya gimana? Ya, saya akan berusaha menjaga sholat 5 waktu saya, 4 waktu. Ini ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Ya semoga nanti bisa dilakukan, bisa dilaksanakan ya. Masya Allah. Dan Bapak yakin setelah kejadian ini kamu bisa mengambil pelajaran ya dari kejadian yang kita alami, dan kamu bisa memiliki karakter yang lebih kuat setelah ini. Dan dari komitmen yang kamu sampaikan, Bapak terima kasih ya Mas Rosid ya. Iya Pak, saya juga berterima kasih atas nasihat Bapak. Iya. Saya kira mau dihukum tadi. Oh enggak lah, masa dihukum. Nah Mas Rosid, kira-kira kalau perubahan komitmen itu kapan bisa kamu segera terapkan dalam keseharian kamu? Cepatnya Pak, saya akan berubah tiap hari. Berubah ya, mulai ini akan berubah gitu ya. Iya. Baik, semoga Allah mudahkan ya. Allah mudahkan niat baik kamu untuk menjalankan komitmen kelas tadi dan berusaha untuk bisa membangun karakter yang baik ya dalam diri kamu. Dan Bapak berpikir untuk kesempatan hari ini sepertinya sudah cukup ya kepentingan Bapak untuk bertemu dengan kamu. Dan setelah ini nanti silakan Mas Rosid bisa kembali ke kelas ya. Iya, jam siapa? Fisika. Oh, fisika ya. Ya. Nanti kalau memang kamu terlambat masuk, bisa kamu sampaikan bahwa kamu tadi dipanggil oleh Bapak gitu ya. Baik Pak. Sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru gitu ya Mas ya. Baik, silakan kembali ke kelas. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walia Fitria, saya dari kelas 12 IPA 2. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan praktik segitiga restitusi ini yaitu sangat senang sekali, di mana dalam kegiatan ini saya diajarkan untuk bisa memahami dan mencari solusi dalam menyelesaikan sebuah masalah tanpa mencari tahu mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu, banyak sekali pelajaran yang dapat saya ambil dalam kegiatan ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ainur Rosid dari SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng. Setelah saya melakukan praktik segitiga restitusi, saya merasa sangat senang karena saya mendapatkan pengalaman baru tentang cara penyelesaian suatu masalah. Umumnya, saat saya melakukan suatu kesalahan, saya akan dihukum dan hukuman itu tidak menyelesaikan masalah apapun. Tetapi dalam praktek ini, saya diajarkan untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya sangat berharap agar semua guru melakukan praktik ini, agar semua siswa senang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.